Tapi saya mengerti kenapa kebencian novel ini begitu luar biasa mengerak kepada Jenderal Dudung, karena memang hanya seorang Jenderal Dudung yang merobek harga diri dari kelompok Petamburan dengan menghancurkan baliho di seluruh ibu kota. Karena harga dirinya robek, kehormatan mereka terpuruk, maka lahirlah dendam yang tidak berkesudahan. Makanya program 100 hari dari calon wakil presiden Novel Bak Mukmin ini adalah menangkap Dudung Abdul Rahman. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Opini Rudy tahun baru 2022. Tidak terasa, time flies so fast, waktu berjalan begitu cepat. Kita tidak menduga kita sudah masuk di tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini Anda dan sekeluarga diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, kemudian diberikan perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan saya. Nah, sahabat Indonesia, di opini tahun baru ini saya ingin mengabarkan, membaca berita, saya geli sendiri. Ini terkait dengan Wakil Sekjen PA 212, Persaudaraan Alumni 212, yang bernama Novel Bak Mukmin, pria dengan gigi yang tidak sempurna. Sahabat Indonesia, Novel ini luar biasa kegeeran. Dia merasa yakin bahwa dia akan menjadi cawapres di tahun 2024. Saya tidak tahu capresnya siapa, paling Anies Baswedan atau mungkin Selamat Ma'arif atau mungkin Bahar bin Smith mungkin saja. Tapi ada yang menarik. Selain optimisme seorang Novel Bak Mukmin, dia mengatakan 100 hari pertama program kerjanya adalah menangkapi beberapa orang yang dianggap musuh bebuyutan Novel Bak Mukmin. Salah satunya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Saya pengen ketawa terguling-guling ini. Seorang penjual minyak wangi kemudian bermetamorfosis menjadi pembela Islam, katanya begitu, tokoh Petamburan, kemudian kegeeran menjadi calon wakil presiden, dan sekarang berani menantang seorang jenderal. Tapi saya mengerti kenapa kebencian Novel ini begitu luar biasa mengerak kepada Jenderal Dudung, karena memang hanya seorang Jenderal Dudung yang merobek harga diri dari kelompok Petamburan dengan menghancurkan baliho di seluruh ibu kota. Karena harga dirinya robek, kehormatan mereka terpuruk, maka lahirlah dendam yang tidak berkesudahan. Makanya program 100 hari dari calon wakil presiden Novel Bak Mukmin ini adalah menangkap Dudung Abdul Rahman. Saya bingung ya, mungkin Pak Dudung kalau mendengarkan
opini saya ini atau membaca berita itu mungkin ketawa terpingkal-pingkal. Ini dagelan sajalah. Karena dalam kenyataannya bukan saya mendahului kehendak Tuhan atas Indonesia, hampir tidak mungkin seorang pria tanpa gigi sempurna menjadi calon wakil presiden seperti novel Pak Mukmin. Jadi novel ini mungkin memang harus, ya tapi tidak apa-apalah. Orang kalau tidak terlalu genap ya boleh saja bermimpi jadi apa saja. Bahkan bermimpi menjadi presiden, wakil presiden atau siapa saja boleh saja. Bebas. Dan kita juga bebas untuk mentertawakan mereka, kita juga bebas memberikan opini atas mereka. Hitung-hitungan si novel basisnya adalah pendukung 212. Aduh, saya sedih. Kelompok-kelompok intoleran ini kalau kita berikan panggung, seperti apa negeri ini jadinya? Negeri yang beragam begitu indah, kain tenun keberagaman ini akan luntur satu persatu. Selendang keberagaman akan renggang karena mereka. Jadi kita pastikan orang-orang yang sudah dianggap menjadi ikon intoleransi jangan pernah diberikan kekuasaan di negeri ini. Hasilnya berbahaya buat negeri ini. Hanya itu saja pesan saya hari ini, dan pesan saya berikutnya adalah kepada novel Pak Mukmin. Gitu aja. Saya tidak tega mau ngomong, tapi intinya novel Pak Mukmin silahkan berkaca di cermin di rumah. Jangan sekedar berkaca di air comberan, karena pantulannya tidak sempurna, sehingga Anda tidak bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Itu yang terjadi. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan keinginan novel Pak Mukmin untuk menjadi calon wakil presiden, dan ada rencana menangkap beberapa orang, gitu, termasuk Jenderal Dudung Abdul Rahman. Ini hanya fantasi dan halusinasi semata. Terakhir, saya mengingatkan Anda jangan pernah lupa dengan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi